Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Rally Jamur Jaya Makmur ya. Nah, oke teman-teman, masih di segmen tentang budidaya jamur merang tentunya ya. Nah, pada video kali ini akan sedikit sharing mengenai cara perawatan jamur merang teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin masih pemula atau masih belajar ya, intinya bukan masih pemula ya, intinya kita sama-sama belajar mengenai sharing cara perawatan jamur merang ya teman-teman. Nah, jadi biasa yang saya lakukan dalam perawatan jamur merang yaitu mengatur sirkulasi udara dan juga mengatur suhu dan beserta kelembapan, itu sangat penting. Nah, jadi ada 4 poin sebenarnya teman-teman, yaitu suhu, kelembapan udara, dan juga cahaya. Nah, ini 4 poin ini yang harus benar-benar diperhatikan dalam budidaya jamur merang ya. Nah, jadi ini kumbung ini yaitu usia sekitar 7 hari dari penebaran bibit ya. Nah, nanti biasanya jamur merang itu tumbuh di hari ke-8 dan di hari ke-9 itu biasanya kalau misalkan merang semi itu bagusnya di hari ke-9 sudah mulai tumbuh ya. Nah, itu batas bagusnya ya. Nah, biasanya juga bisa lebih dari 9 hari baru mulai tumbuh. Jadi intinya 4 perawatan ini kalau kalian perhatikan dilaksanakan pasti jamur akan cepat tumbuh. Nah teman-teman, jadi di hari ke-7 ini sebenarnya bukan di hari ke-7, dimulai dari hari ke-5 ya setelah inkubasi. Nah, perawatan yang harus diperhatikan teman-teman, yang pertama yaitu cahaya dulu teman-teman. Jadi kalian buka semua plastik hitamnya. Jadi kumbung itu kan memiliki 2 plastik teman-teman, 2 tirai, yang plastik putih atau bening dan yang kedua plastik hitam. Nah, jadi plastik hitam ini dibuka karena kalau misalkan plastik hitam ini tertutup nanti di dalam tidak mendapatkan cahaya. Nah, jadi caranya kita buka agar di dalam kumbung mendapatkan cahaya. Nah, fungsi dari cahaya itu sendiri untuk memicu pertumbuhan atau memancing atau bahkan atau istilahnya agar jamur merang bisa tumbuh rintisan atau pinhead bisa muncul ya. Karena munculnya pinhead itu terjadi karena adanya cahaya dan juga oksigen. Nah, jadi teman-teman, di hari ke-5 biasanya kita melakukan pengabutan ya. Nah, pengabutan pertama itu, nah nanti kita buka plastiknya terlebih dahulu, plastik hitamnya, kita buka pintu jendela. Nah, itu kita sudah mulai perawatan. Nah, kita buka plastik hitamnya, kita buka pintu jendela. Nah, jadi kita bisa melakukan pengabutan di hari ke-5 sebelumnya ya. Nah, jadi yang diperhatikan ini teman-teman, intinya itu tadi cahaya. Nah, jadi cahaya sistem cahaya itu kita buka plastik hitamnya seperti ini dibuka 24 jam teman-teman plastik hitamnya. Jadi kita nggak perlu buka tutup kecuali yang sebelah sana teman-teman. Sebelah sana itu karena misalkan sore itu terkena sinar matahari secara langsung. Jadi biasanya kalau sore di sebelah sana kita tutup supaya sinar matahari tidak mengenai media secara langsung, nanti bisa menyebabkan media menjadi kering. Nah, itu bisa ditutup ya. Nah, jadi kita sistemnya buka tutup kalau sebelah sana karena di sana bisa terkena sinar matahari secara langsung. Nah, kemudian untuk suhu di sini kita ke udara dulu teman-teman. Jadi untuk oksigen atau udara kita main jendela ini teman-teman. Jadi jendelanya depan belakang kita ambil tengah-tengahnya ya, karena ini punya saya 2 jalur 2 rak. Kalau misalkan punya teman-teman 3 jalur maka jendelanya harus 4 ya, depan 2 belakang 2. Karena punya saya 2 jalur jadi cukup 1 di atas dan di belakang sana juga ada teman-teman. Nah, sebelah sana ya. Nah, oke. Nah, itu yang untuk mengatur oksigen. Dan juga yang perlu diperhatikan teman-teman, agar rintisan cepat tumbuh itu memerlukan oksigen lumayan banyak, makanya kita sering-sering membuka pintu. Nah, kemudian untuk kelembapan kita perlu sering-sering melakukan penyiraman ya, baik penyiraman lantai maupun penyiraman plastik kumbungnya. Biasanya di sini saya melakukan penyiraman sehari sampai 3 kali karena di tempat sini lagi jarang musim hujan teman-teman. Jadi kalau misalkan kita telat nyiram nanti kumbungnya gersang, dia tidak lembab. Nah, kemudian yang terakhir yaitu suhu teman-teman. Yang perlu diperhatikan teman-teman, kita bisa masuk ke dalam kumbung untuk mengecek apakah suhunya panas atau tidak. Nah, kalau misalkan dirasa engap, susah udara, kalian bisa membuka pintu jendela, semua dibuka beberapa saat saja, sekitar 20 menit. Pintu ditutup lagi dan kita cukup main jendela. Nah, untuk suhu kita menggunakan termometer seperti ini. Oke, bentar ya. Nah, ini adalah termometer batang dan suhu di dalam kumbung di sini berkisaran 30 derajat ya. Ini kondisi di pukul 10 tengah 11-an. Nah, kalau misalkan suhunya kurang dari 30 itu tidak begitu masalah, yang penting jangan sampai di bawah 25 derajat. Namun lebih parahnya lagi kalau misalkan suhu kumbung mencapai 35 derajat ke atas, itu
bisa menyebabkan jamur tidak tumbuh atau rintisan pinhead tidak tumbuh, bahkan bisa menyebabkan kumbung menjadi gersang atau bahkan media kering ya. Nah, itu yang diperhatikan teman-teman, karena kumbung jamur itu tumbuh bagus di suhu 28 sampai dengan 32 derajat. Kalau kumbung teman-teman bisa mendapatkan suhu ideal seperti itu, maka insya Allah jamur akan tumbuh cepat dan juga tumbuh bagus ya. Nah, itu poin penting yang harus diperhatikan teman-teman ya, mungkin yang masih pemula. Nah, jadi ada 4 poin yang tadi yang bisa kita bagikan. Nah, untuk mengatur suhu sebenarnya sama dengan mengatur sirkulasi udara. Kalau misalkan suhu panas, buka lebar-lebar jendela, pintu depan belakang dibuka agar tidak terlalu panas di dalam kumbung. Dan kalian bisa menambahkan paranet ya. Paranet juga bisa ditaruh di atas kumbung untuk membuat kumbung tidak terlalu panas ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, mungkin cukup bisa dipahami ya. Kalau misalkan belum paham, bisa komen di bawah video kali ini mengenai cara perawatan jamur merang. Nah, jadi itulah beberapa tips serta cara perawatan jamur merang ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman juga yang mau beli bibit jamur merang, bisa hubungi nomor saya di sini 083168777847. Oke, di sana juga teman-teman bisa saling sharing, bisa kita ngobrol, bertanya-tanya jawab juga boleh ya. Oke, terima kasih. See you next time dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.